pada periode 2024. Nah, pesan kami sebagai calon dokter gigi baru adalah kami sangat berterima kasih kepada para dokter dan dokter universitasnya karena sudah memilih kami dengan baik dan hingga sampai pada titik ini. Itu kami di setelah 6 tahun. Nah, kita buat kita terima, semoga yang tadi terima bisa selalu terus bisa menggunakan orang tua yang Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Yang kami hormati Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar. Yang kami hormati Rektor Universitas Saraswati Denpasar beserta staf. Yang kami hormati Ketua LPMI dan LPPM Unmas Denpasar. Yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana dan rekan-rekan di lingkungan Unmas Denpasar. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Saraswati Denpasar. Yang kami hormati Ketua PDGI Pengurus Wilayah Bali dan Cabang Denpasar. Yang kami hormati Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Unmas Denpasar. Yang kami hormati Ketua IKOM Fakultas Kedokteran Gigi Unmas Denpasar. Yang kami hormati Pimpinan Bank Tabungan Negara. Yang kami hormati Kepala Bagian dan dosen-dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, serta para undangan lainnya. Atas asung kertawarenugrahanya, sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti upacara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-75
Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Rabu 3 Juli 2024. Hadirin yang kami hormati, acara dibuka dengan penampilan tari Sekar Jempiri. Kepada petugas disilakan. Selamat menyaksikan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan dekan tentang penetapan nama-nama lulusan dokter gigi baru oleh Ketua Program Studi Profesi Dokter Gigi. Kepada Ibu Kaprodi disilakan. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar nomor K6201/FKG Unmas/7/2024 tentang
Nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-75 tahun 2024. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-75 tahun 2024 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar berdasarkan hasil rapat yudisium mahasiswa program profesi dokter gigi tanggal 21 Juni 2024. Kedua, yang bersangkutan seperti tercantum namanya pada lampiran keputusan ini berhak menyandang sebutan profesi dokter gigi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan Denpasar pada tanggal 1 Juli 2024, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Gigi Dewa Made Wedegama, SPKG FICD. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar nomor K624-A5201-FKG Unmas /7/2024 tentang nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-75 tahun 2024 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. 1. Dokter Gigi Nima Dedena Novita Dewi SKG. 2. Dokter Gigi Nyoman Arnajuna Susrusa SKG. 3. Dokter Gigi I Gede Andika Wiguna Ariana SKG. 4. Dokter Gigi Nima De Bella Francisca Anggraini SKG. 5. Dokter Gigi Gemita Arum D. Caicaraya SKG. 6. Dokter Gigi Muhammad Teguh Al-Bukhari SKG. 7. Dokter Gigi Adela Cynthia Altaira SKG. 8. Dokter Gigi Putu Devita Kusuma Dewi SKG. 9. Dokter Gigi Putu Diah Damayanti SKG. 10. Dokter Gigi Pande Putu Levina Amanda Krishna SKG. 11. Dokter Gigi Kade Sutrisna Dwi Payana SKG. 12. Dokter Gigi Made Adelia Nugraha SKG. 13. Dokter Gigi Kade Audia Agrasidi SKG. 14. Dokter Gigi Gusti Agung Sagung Istri Chandra Dewi SKG. 15. Dokter Gigi Dela Yudi Ardana SKG. 16. Dokter Gigi Kade Wera Paramaharta SKG. 17. Dokter Gigi Maria Titania Bunga Ardita SKG. 18. Dokter Gigi Meta Liliana SKG. 19. Dokter Gigi Putu Namila Abista Kirana SKG. 20. Dokter Gigi Mikade Priyantini SKG. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 1 Juli 2024, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Gigi Dewa Made Wedagama SPKG FICD. Prosesi pengangkatan sumpah dokter gigi baru dipimpin oleh Dekan.
Lafal Sumpah Dokter Gigi Indonesia. Lafal Sumpah Dokter Gigi Indonesia. Untuk yang beragama Hindu, demi Sang Hyang Widiwasa saya bersumpah bahwa. Demi Sang Hyang Widiwasa saya bersumpah bahwa. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah bahwa. Demi Allah saya bersumpah bahwa. Untuk yang beragama Buddha, demi Namo Amidasa Ma Buddha saya bersumpah bahwa. Demi Namo Amida Saman Buddha saya bersumpah bahwa. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat, dan tradisi luhur profesi dokter gigi. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat, dan tradisi luhur profesi dokter gigi. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat saya sebagai dokter gigi. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan. Saya dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartean, dan kedudukan sosial. Saya dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartean, dan kedudukan sosial. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran gigi Indonesia. Saya akan menaati dan mengamalkan kode etik kedokteran gigi Indonesia. Saya ikrarkan sumpah berjanji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Saya ikrarkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan lafal sumpah Dokter Gigi Baru. Dokter Gigi Dewa Yudinardana SKM. Dokter Gigi Pandeputu Vina Ananda Krisna SKM. Dokter Gigi
Elvina Novita Dewi SKG. Dr. Gigi adalah Cynthia Altaira SKG. Dr. Gigi Putu Nabila Abisa Kirana SKG. Dr. Gigi Nyoman Arna Juna Sususa SKG. Dr. Gigi Gusti Agung Sabun Istri Chandra Dewi SKG. Dr. Gigi Mika Depriyantini SKG. Dr. Gigi Made Adelia Nugraha SKG. Dr. Gigi Igede Andika Wuna Ardana SKG. Dr. Gigi Kader Wira Pamanata SKG. Dr. Gigi Kader Awadina Agrasidi SKG. Dr. Gigi Putu Dia Dewanti SKG. Dr. Gigi Putu Devita Kusuma Dewi SKG. Dr. Gigi Lima Debela Francisca Anggraini SKG. Dr. Gigi Kader Sutrisna Dipayana SKG. Dr. Gigi Nataliliana SKG. Dr. Gigi Maria Titania Numa Ardita SKG.
Dr. Gigi Gumita Arun Deja Caraya SKG. Dr. Gigi Muhammad Teguh Al-Bukhari SKG. Kepada Bapak Dekan dan Wakil Dekan disilakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya, kesan dan pesan. Kesan dan pesan yang pertama dari Dr. Gigi Baru. Kepada yang mewakili disilahkan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Denpasar, Dekan FKG Unpad Denpasar, Direktur SDM Saraswati, orang tua atau wali pendamping calon Dr. Gigi, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widiwase atau Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan asmur Dewa Nugrahanya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara penyumpahan Dr. Gigi periode Juni 2024 Unpad Denpasar. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Koera Paramarta. Saya di sini sebagai perwakilan dari teman-teman calon Dr. Gigi untuk memberikan kesan dan pesan selama berkuliah di FKG Unpad Denpasar. Pada hari ini tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kurang lebih 6 tahun kami menempuh pendidikan di FKG Unmas. Mulai dari sarjana 3,5 tahun, kemudian menjalani masa koas selama 2 tahun. Tentu tidak mudah dan banyak sekali kesan ataupun cerita yang tidak akan kami lupakan pada saat koas khususnya. Mulai dari ujian masuk bagian, kemudian diskusi rencana perawatan, diskusi kasus, kerja pasien, belum lagi di ghosting pasien tiba-tiba hilang, bahkan kami dapat pasien yang baik dan kooperatif. Tentunya banyak sekali pengalaman yang tidak akan pernah kami lupakan dan kami akan rindukan nantinya, namun tidak untuk diulang. Pada akhirnya kami pun berhasil mengikuti ujian akhir integrasi di kampus, kemudian ujian nasional berupa UKM P2DG, CBG dan USC dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih selama 1 bulan persiapannya, dan itu merupakan suatu bukan hal yang mudah bagi kami melihat perjuangan kami selama 1 bulan. Kami merasa sangat bangga dan terharu akhirnya kami bisa berada di titik ini dan sudah menjadi Dr. Gigi baru. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada dokter-dokter sekalian sebagai dosen di FKG Unmas yang selalu membimbing kami, memberikan ilmu pengetahuan yang sangat banyak dan pengalaman yang luar biasa pada saat koas khususnya. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja pada saat menempuh pendidikan. Bagi kami, FKG Unmas itu merupakan suatu rumah kedua, di mana kami setiap hari berangkat ke kampus dan untuk menggapai cita-cita kami sebagai Dr. Gigi. Semoga ilmu dan pengalaman kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sejawat sekalian dan bagi masyarakat di masa depan. Pesan kami, walaupun ini merupakan momen terakhir dari perjalanan kami sebagai Dr. Gigi, namun sesungguhnya ini merupakan suatu titik awal karena kita akan memulai kehidupan baru dan bekerja sebagai Dr. Gigi. Tidak lupa untuk teman-teman sejawat sekalian semuanya untuk tidak berhenti belajar dan selalu update ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya kita sebagai Dr. Gigi merupakan seorang long life learner, belajar seumur hidup. Untuk FKG Unmas yang sangat saya cintai, semoga sukses selalu dan semoga selalu mencetak lulusan yang berkualitas dan kompeten serta bermanfaat bagi masyarakat. Selamat sekali lagi untuk teman-teman sejawat sekalian, selamat menempuh dunia kerja dan sampai bertemu di seminar-seminar ataupun handphone nasional lainnya. Sekian pesan dan kesan dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sukses selalu FKG Unmas. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. FKG Unmas menyalawi.
Dan pesan selanjutnya dari orang tua Dr. Gigi Baru. Kepada yang mewakili disilahkan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Citeng. Saya berasal dari Pekanbaru, Riau. Orang tua dari Meka Lidiana. Sekarang anak-anak kita akhirnya sudah bisa menyelesaikan studi pendidikan kedokteran giginya setelah melalui perjuangan yang cukup menguras tenaga dan mental. Ya, selalu ya banyak cerita suka duka dan derai air mata ya anak-anak. Ya, maaf ya, saya kurang jarang berdiri di mimbar, jadi agak gemetaran gitu ya. Namun berkat bimbingan motivasi, ya bimbingan tuntunan daripada para dosen, dari para dokter dan staf semua, ya yang penuh dengan perhatian dan cinta kasih, jadi anak-anak kita bisa menyelesaikan pendidikan kedokterannya sampai hari ini, sampai di tahap hari ini bisa dengan sudah bisa menjadi dokter gigi. Kami tidak salah lagi menitipkan anak kami di sekolah EKG Unmas Denpasar ini. Ya, selain ilmu kedokteran yang dipelajari, anak-anak kami juga banyak sekali belajar ya digembleng untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, untuk bisa menjadi yang lebih dewasa, yang bisa mengembang menyelesaikan tugas secara mandiri maupun berkelompok. Ya, selain ilmu kedokteran, anak-anak kami juga ya bisa dipelajari dalam untuk menjadi seorang karakter ya yang lebih baik, yang bisa mempunyai ya tanggung jawab, ya menyelesaikan semua tugas-tugas dengan yang mandiri dan bekerja sama dengan ya, kelompoknya dengan baik, sehingga mereka yang bisa menjadi ya manusia-manusia yang bisa melaksanakan tugas-tugas di masa depan dengan lebih ya dengan bertanggung jawab. Ini adalah ilmu kehidupan yang tidak dapat dibeli dengan materi. Ya, saya mewakili orang tua putra-putri semua mengucapkan terima kasih kepada para dokter, para dosen dan staf EKG Unmas semua. Tentu saja ucapan terima kasih ini tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh ya para dokter, para dosen dan staf semuanya. Ya, hanya doa yang bisa kami sampaikan, semoga kebaikan ini mendapat pahala dan berkah yang menimpa dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan kebahagiaan. Untuk anak-anak semua, ya selamat ya, hari ini kalian sudah menjadi dokter. Ini bukan merupakan akhir daripada perjuangan kalian, ini merupakan perjalanan baru. Semoga nantinya kalian bisa menjadi dokter yang baik, dokter yang bijak, yang punya karakter yang baik, yang bisa membantu sesama. Ya, kami sebagai orang tua pada hari ini sangat bangga dan bahagia kalian sudah menjadi dokter. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Ya, tentu saja dalam bertutur kata banyak yang tidak pada tempatnya, ada yang salah, ya, dan tidak berkenan hati. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, kepada Bapak Dekan disilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Nama budaya Tahir. Yang terhormat Kepala RRGD Wilayah 8 Bali NTB. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Yang terhormat Ketua Yayasan, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Yayasan. Yang terhormat Bapak Rektor beserta Wakil Rektor. Yang terhormat Ketua RPNI, RPPN Unmas Denpasar. Yang saya hormati Ketua IKOMA FKG Unmas Denpasar. Yang kami hormati Direktur RSDM
Ketua PDBI Penwil Bali dan Cabang Denpasar, Ketua atau yang mewakili alumni FKG Unmas Denpasar, Bapak Ibu sejawat Direktur dan Direktur Pasca Sarjana dan Bapak Ibu Dekan di lingkungan Unmas Denpasar, Bapak Ibu para orang tua Dr. Gigi Baru yang saya cintai, dan terakhir ini yang saya banggakan dan saya cintai, sejawat Dr. Gigi Baru yang baru tadi kita lakukan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Kebijaksanaan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan suatu kegiatan yang sangat dinantikan dan sangat sakral buat adik-adik kita yang telah diambil sumpah sebagai dokter gigi, di mana sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa proses pengangkatan sumpah merupakan kewajiban bagi seorang dokter gigi yang mana ke depannya akan melakukan proses-proses, yaitu baik dalam hal pengurusan Selkom, STR dan lain sebagainya, sehingga momen yang luar biasa pada hari ini merupakan juga kebahagiaan buat keluarga besar FKG Unmas Denpasar dan juga keluarga Bapak Ibu yang putra putrinya menjadi seorang dokter gigi. Hadirin yang saya banggakan dan saya cintai, FKG Unmas Denpasar memang berdiri sudah cukup lama, dan juga atas kerja keras kita dan seluruh institusi, dalam hal ini dorongan dari universitas, dorongan dari yayasan, FKG Unmas Denpasar tetap mempertahankan akreditasinya dan menjadi akreditasi unggul. Nah, terkait dengan akreditasi ini barang tentu merupakan suatu proses yang tidak henti-hentinya. Kita berbenah, kita mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan proses belajar mengajar, sehingga pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi itu bisa tercipta sesuai harapan kita bersama. Apalagi perkembangan teknologi khususnya kedokteran gigi sangat pesat sekali, sehingga kami di fakultas sangat mengharapkan juga, dan juga ini sudah begitu banyaknya fasilitas-fasilitas yang sudah difasilitasi oleh institusi, dalam hal ini universitas. Karena apa? Kita sudah banyak sekali mendapat masukan dan juga mendapat pujian dari para alumni, karena kita setiap tahun mengadakan suatu pertemuan-pertemuan terkait dengan alumni-alumni kita, sehingga dengan keberadaan kita sekarang betul-betul merupakan suatu lompatan yang sangat besar sekali. Karena apa? Kalau kita tidak didorong oleh perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan-perkembangan, maka akan ditinggalkan oleh masyarakat. Apalagi sekarang adanya pembukaan moratorium terkait dengan pendirian Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia. Contohnya saja, di Jawa Timur sekarang itu sudah buka 5 FKG. Jawa Timur yang tetangga kita, mau tidak mau kita harus siap bersaing dengan tetangga kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepercayaan terhadap masyarakat. Sehingga FKG Unmas Denpasar selain terakreditasi baik atau unggul, kita juga akan terus berinovasi. Kedepannya kita akan, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah ada beberapa kerjasama dengan internasional. Kita akan mengadakan yang namanya
kelas internasional, sehingga mahasiswa kita ke depannya bisa mengenyam pendidikan di luar negeri, walaupun itu sifatnya soft course ataupun yang lain, sehingga nantinya pengalaman-pengalaman alumni kita, mahasiswa-mahasiswa kita, baik di tingkat sarjana maupun di tingkat profesi, mendapatkan nilai lebih, nilai tambah. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti ke depannya betul-betul FKG yang kita harapkan ke depannya bisa bersaing secara global, dan juga alumni kita betul-betul siap bekerja di tatanan global. Apalagi kita sudah sering mendatangkan visiting profesor, ya. Sebentar lagi kita juga mudah-mudahan Dr. Gigi baru yang baru dilantik, kita minggu depan kita akan juga mengadakan seminar dengan Jepang. Ayo kita gabung bagaimana pengembangan teknologi di dunia internasional. Bapak Ibu yang saya banggakan, terkait dengan proses pendidikan tadi, barang tentu ini merupakan awal buat adik-adik meniti karir. Karena apa? Kami dengan fasilitas yang ada dan juga tenaga SDM yang ada sudah mempersiapkan terkait dengan bagaimana pengelolaan yang namanya 5-star doctor sampai kita itu ke 7-star doctor. Bagaimana adik-adik bisa memilih diri sendiri. Itulah yang kita harapkan ke depannya. Baik itu komunikator, instruktur dan lain sebagainya, sehingga betul-betul adik-adik bisa menjalankan profesi terhadap masyarakat, khususnya di bidang kesehatan gigi dan dada. Mungkin dalam kesempatan ini, Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, FKG Mas Raswati Denpasar dalam hal ini masih merupakan ada PR yang sangat besar dengan kita mengelola mahasiswa yang student body sekarang itu ada 527, baik di tingkat profesi maupun di tingkat sarjana. Nah, inilah tantangan ke depan, apalagi mengacu pada Permen 53 yang mana nanti masa studi khususnya di profesi itu selama 3 tahun. Kalau sekarang masih, kalau undang-undang Dikdok yang kemarin itu masih 5 tahun. Inilah tantangan yang berat buat kita, sehingga kami sudah menyusun bagaimana kurikulum ke depannya yang penting tidak meninggalkan dan tidak mengurangi dari kompetensi lulusan yang kita harapkan. Nah, terkait dengan keberadaan FKG yang sudah lama, barang tentu banyak yang kita sudah bisa luluskan. Mungkin dalam kesempatan ini dapat kita informasikan bahwa kita sudah menghasilkan yaitu 1.831 sarjana kedokteran gigi dan 1.536 dokter gigi. Dari 1.536 dokter gigi sebarannya dari Aceh sampai Papua. Karena apa? Ini saya buktikan beberapa kali ke daerah, dan kebetulan saya juga masih dipercaya dari Kemenkes sebagai Kiki Pusat yang barang tentu untuk memberikan pembekalan untuk program intensif. Kita ke daerah rasanya masih ada hubungan dengan para alumni, begitu eratnya, sehingga dari ujung barat sampai ujung timur saya rasa itu bagian yang tidak terpisahkan. Alumni kita sangat loyalitasnya, itu yang saya sangat membanggakan. Nah, terkait dengan student body tadi, barang tentu bagaimana kita ke depannya melompat dalam artian globalisasi. Nah, kita juga sudah banyak sekali bekerja sama dengan institusi, baik itu yang bergerak di bidang pendidikan maupun teknologi. Nah, ini penting sekali, bergerak di bidang teknologi. Karena apa? Perkembangan teknologi kedokteran gigi itu sangat pesat sekali.
bukan terkait dengan pendidikan saja, teknologi, karena baik itu alat maupun bahan yang sangat-sangat perlu kita kembangkan, terutama proses pembelajaran di profesi. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, khusus untuk para orang tua, terima kasih sudah menitipkan putra putri Bapak Ibu di FKG Unmas Denpasar. Tadi saya juga salut kepada perwakilan orang tua. Karena apa? Yang kita tekankan ke depan selain skill, selain knowledge, yaitu sikap dan perilaku. Mohon kepada para alumni, mohon penekanan itu yang perlu. Bagaimana kita di masyarakat nanti? Karena apa? Kedisiplinan, etika dan perilaku itu sangat kita kedepankan, karena kita berhubungan dengan masyarakat dalam hal memberikan pelayanan, khususnya kesehatan kita ini. Jadi kepada adik-adik, ini pesan, ini merupakan awal seperti apa yang disampaikan tadi, awal buat adik-adik meniti karir, dan jangan lupa alma mater dari adik-adik terus kita berkomunikasi, karena apa? Melalui saluran alma mater, saluran dari para alumni, informasi-informasi baik itu untuk studi lanjut, untuk perkembangan teknologi, kami terus berikan informasi melalui beberapa mass media, sehingga adik-adik nanti para junior ini terus bisa berkomunikasi dan berikan masukan buat kami. Pada kesempatan ini sesuai dengan tradisi, kita akan mengumumkan 3 lulusan terbaik. Ya. Jadi sesuai dengan tradisi, lulusan terbaik itu pun kita ada beberapa kategori, ya, ada 5 kategori. Jangan sampai nanti kesannya kenapa dia dan lain sebagainya. Tidak ada, karena ini betul-betul murni dari nilai dari para lulusan terbaik. Nanti saya akan bacakan lulusan terbaik 1, 2, dan 3 kepada yang saya sebutkan, dan kedua orang tua mohon berdiri. Yang pertama untuk peringkat ketiga atau lulusan terbaik ketiga, yaitu Dr. Gigi Pududia Damayani SKG, lahir di Gianyar, anak dari pasangan Bapak Iketut Agus Ardike dan Nimali Yuni Ariase dengan IPK 3,8. Peringkat 2 Dr. Gigi Putu Devita Kusuma Dewi SKG, lahir di Atang 2, anak dari pasangan Bapak Imade Wisuda dan Made Suartini dengan IPK 3,8, 2,5 tahun. Terima kasih. Dan peringkat pertama yaitu Dr. Gigi Meta Liliana SKG, lahir di Bengkalis, putra Bapak Simon dan Ibu Juwete SKG dengan IPK 3,8, ditempuh 2,5 tahun. Terima kasih. Jadi terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, pada kesempatan ini saya juga sampaikan bahwa nilai UKMP 2DT pada periode 2 tahun 2024 ini untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unmas Denpasar
nilai tertinggi yaitu 91,38. Cuma permasalahannya tidak masuk 10 besar. Kita ada di 12. Karena beda lagi yang tertinggi 91 yang di 10 besar 91,40. Jadi tinggal lagi sedikit. Mudah-mudahan untuk periode kedepannya kita masih bisa masuk 10 besar. Mudah-mudahan berkat perjuangan kita, Bapak Ibu, pada dosen yang lain, kita terus membimbing, membina, mengarahkan bagaimana kedepannya anak-anak kita betul-betul bisa memberikan yang terbaik buat alma maternya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada kesempatan pula kepada para rohaniawan Ambrol Kabupaten tadi. Terima kasih sudah kehadirannya. Mudah-mudahan nanti apa yang tadi pelaksanaan perjumpaan dan penggelaran tadi betul-betul dihayati dan diamalkan untuk kita bersama. Demikian sambutan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri dengan Pak Mas Santi. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sambutan yang kedua dari Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kepada Bapak Rektor disilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, selamat pagi, selamat datang kepada semua para rohaniawan yang menghormati yang sucikan. Yang terhormat Bapak Kepala Luaditi Yentapan Bali NTB yang selalu datang kalau sudah apa karena di rumah dia tidak pernah absen, dan beliau luar biasa supportkan kepada Unmas, lebih-lebih pada saat memberikan kedokteran itu. Terima kasih Pak atas waktu yang diluangkan pada hari ini dengan kesempatannya. Yang juga saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Beliau ini juga, apalagi kita kantornya tetanggaan, luar biasa, selalu memberikan dorongan support. Dengan kami mempunyai 3 fakultas kesehatan ini, beliau sangat perhatian sekali. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Yayasan, yang saya hormati dari Bank BTN rupanya yang hadir ini, yang selalu mensupport. Ya, mudah-mudahan sekarang juga ada sesuatu yang diberikan hadiah atau apa gitu. Mungkin Pak Dekan sudah mengurusinya. Yang saya hormati Ketua PDI Bali, kalau kita juga ada hormati Ketua Ekoma hadir di sini, para wakil rektor, Bapak Ibu Dekan atau yang mewakili yang hadir, Ketua Lembaga, tentu juga yang saya sangat banggakan para orang tua dari petinggi baru kita, dan tentu saudara-saudara petinggi baru yang saya sangat cintai. Dan hari ini adalah hari yang berbahagia bagi semua petinggi baru dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita berikan bersyukur karena pada hari ini Fakultas Kedokteran Gigi Unmas Denpasar bisa melaksanakan kegiatan akademik berupa penyumpahan dan pegelaran dokter gigi baru yang ke-75. Oleh karena itu saya menyampaikan pertama ucapan selamat kepada dokter gigi baru, apalagi sudah ada, kita tadi saksikan bersama, sudah ada pengambilan sumpah dan lafal sumpah yang sudah diucapkan itu mempunyai makna yang luar biasa. Oleh karena itu, pertama saya pesan satu juga kepada saudara dokter baru untuk selalu bergerak bertindak sesuai dengan
lafal sumpah yang saudara ucapkan tadi. Tadi Bapak Dekan sudah banyak sekali menyampaikan materinya, komprehensif, lengkap sekali. Saya tidak lagi mengulas itu, nanti biar gak bosan mendengarkan gitu. Harapan saya adalah kepada saudara, apa yang nanti saudara dapatkan di FKG ini ada hal yang kurang, begitu terus ditingkatkan. Artinya belajar tidak pernah berhenti, terus. Dan tentu kami berharap juga saudara nanti supaya terus mengadakan hubungan kerjasama dengan alma mater saudara yang melahirkan dan membesarkan saudara. Dimanapun saudara nanti diberikan tugas, jangan lupa dengan ibu yang melahirkan, artinya Unmas ini betul-betul adalah bapak ibu kandung saudara selain orang tua sendiri. Oleh karena itulah nanti informasi-informasi yang saudara dapatkan di luar jangan lupa untuk menyampaikan, karena saudara adalah alumni yang mempunyai tempat yang sangat strategis untuk membesarkan lembaga yang tercipta ini. Kalau ada kemarin hal-hal yang kurang, pelayanan dosen dan sebagainya, itu semata-mata adalah tugas beliau itu, dan kami itu atas nama lembaga mohon maaf pada saudara seandainya hal yang kurang, termasuk juga sapras yang saudara dapatkan. Tapi yakinlah seperti Pak Dekan sampaikan, ke depan itu sapras itu kami akan terus tingkatkan, karena yayasan dan lembaga berkomitmen untuk menjadikan Fakultas Teknologi ini adalah fakultas yang highlightnya emas dan terus menjaga mutu sehingga terus diminati oleh masyarakat. Apalagi FKG ini boleh dikatakan yang unggul di Indonesia Timur, khususnya Bali, NTB. Nah, oleh karena itu kalau ada kemarin kurang ya kami maaf, tapi terus. Tadi Pak Dekan juga menyampaikan fasilitas lab rumah sakit juga sudah terus kita perbaharui, dan terakhir dari direktur rumah sakit ini saya lupa menyampaikan Pak Direktur dengan stafnya, dosen juga yang tadi pagi ini sudah selalu menjalin komunikasi untuk bagaimana kita meningkatkan sapras itu. Dan juga yang terbaru Pak Kadis, terima kasih sudah izinnya, kami sudah rumah sakit itu sudah final ya. Sudah tidak ada apa lagi, ini tinggal sekarang kita bagaimana melaksanakan tugas-tugas ke rumah sakit itu sesuai dengan aturan yang ada. Nah itu yang saya sampaikan kepada para dokter gigi baru kita. Sekali lagi selamat ya kepada saudara, dan jangan lupa dengan alma mater. Kemudian tentu yang kedua saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada orang tua dokter gigi baru kita yang ada sudah besar di belakang atas bantuannya, kerjasamanya sehingga putra putri Bapak Ibu bisa selesai pada hari ini. Tentu kami yakin dan pasti tanpa bantuan Bapak Ibu orang tua tentu tidak bisa menyaksikan acara penyempurnaan ini. Nah, oleh karena itu saya juga mengharapkan ke depan kerjasama itu terus, dan juga memohon Bapak Ibu menyampaikan kepada masyarakat luas tentang lembaga khususnya di FKG ini. Apalagi tadi Ibu yang dari Sumatera jauh-jauh itu, nanti Ibu tolong sampaikan juga kepada masyarakat di Sumatera bahwa di Bali itu, karena sebelumnya juga banyak yang dari Lampung, dari luar daerah, sampaikan bahwa di Bali ada Fakultas Kedokteran Gigi yang sudah akreditasi sarjana maupun profesi unggul. Sekalian kuliah di Bali, sekalian juga ingin tahu di Bali. Nah, ini kan Bali sebagai tanah wisata. Sampaikan itu kuliah sehingga nanti kita ingin juga mendapatkan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dan juga sampaikan bahwa di Unmas ini pada orang tua semua, kami mempunyai 3 fakultas kesehatan, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi, baik sekitar unggul, kemudian farmasi, baik sekali, kemudian yang terbaru kami dapat izin Fakultas Kedokteran Umum. Kami baru dapat izin di Fakultas Kedokteran ini 13 September tahun 2023, sudah mengimplementasikan pertama sebanyak 27 orang, karena kami waktu itu membukanya sangat terlambat, di mana mereka sudah kuliah di mana-mana, tapi juga kami dapat.
Dan sekarang angkatan kedua kami hanya bisa menerima 50 orang saja. Yang mendaftar sudah 110, kami cuma akan bisa menerima 50 saja. Mungkin gelombang kedua lebih banyak mendaftar, kami juga masih berikan kesempatan slot untuk gelombang kedua lagi 10 orang saja. Oleh karena itu Bapak Ibu menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa di Bali ada lagi satu fakultas kedokteran umum. Ya, nah hal seperti itulah kami mohon kepada orang tua menyampaikan kepada masyarakat. Dan yang terbaru tentang dorongan terutama Pak Kepala LKDP, Unmas tanggal 7, 8, 9 bulan yang lalu dikunjungi oleh KPP bahwa Universitas Mas Saraswati adalah universitas yang menyatakan no untuk bisa menjadi perguruan tinggi unggul untuk wilayah Indonesia Timur, Bali, NTB dan NTB. Jadi kami yang pertama memecahkan telur bahwa perguruan tinggi akhirnya unggul. Nah, untuk tapi pun itu banyak kriteria yang harus kita kerja keras. Itu artinya pengembangan pemerintah terhadap universitas ini tidak ragu lagi. Sampai kami mempunyai beberapa fakultas, ada fakultas ekonomi, hukum, perseguruan dan pendidikan, ada fakultas bahasa asing, fakultas farmasi, pasca sarjana ada 4. Dan setelah lagi kita akan buka S3 untuk ekonomi, apalagi teknik, banyak hal yang bisa dilihat juga. Tolong Bapak Ibu saja. Dan kami juga mohon maaf kepada Pak Ibu orang tua kalau ada kelelahan dari mahasiswa terhadap fasilitas dan sebagainya yang kami tidak bisa penuhi. Tapi yakinlah komitmen kami untuk terus berhati masalah itu. Dan terakhir para Pak Dekan sudah bagus sekali dan teman-teman datang dari rumah sakit dan semua dosen IFK, kita harus betul-betul ke depan itu berpikir bagaimana persaingan yang luar biasa, kemajuan ekonomi, dan kita harus, apalagi ini sudah unggul, tidak cukup hanya untuk lokal, harus kita nanti internasional. Gini, kita tidak cukup, jangan bangga, karena persaingan cukup ketat, perkembangan teknologi, pengetahuan itu bagaimana kita sebagai pengelola betul-betul lebih keras lagi, kerja keras lagi untuk mempertahankan pendidikan ini. Dan saya yakin itu dengan SDM yang ada, dengan membangun komunikasi dengan berbagai pihak, dosen semua, networking dan sebagainya, pasti akan bisa kita tetap mempertahankan ini dan tetap masyarakat percayakan kepada Fakultas Teknologi untuk masyarakat apabila mereka tertarik di bidangnya. Pada berbagai pihak yang tidak bisa sebutkan yang sudah bekerja sama dengan Unmas, saya sampaikan terima kasih. Ya, dan mohon ke depan kita akan terus laksanakan. Nah itulah yang bisa saya sampaikan karena Pak Dekan sudah banyak sekali. Saya juga ingin tidak nantian terus sampai mendengarkan omongan saya. Yang jelas pada kesempatan baik ini dan bersyukur, dan terakhir saya mengharapkan kepada Dr. Baru kita semoga saudara diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengabdi untuk masyarakat yang sangat memerlukan karya-karya. Saudara, sekian, kalau mohon maaf untuk nomor Mas Santi. Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kepada Bapak Kepala Dinas disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan, rahim. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengucapkan selamat dan sukses khususnya kepada adik-adik sejawat baru kami, Bapak Ibu Gigi, yang telah berhasil menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan
puncak nyari dilantik dan disumpah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adik-adik sejawat baru yang saya banggakan. Saat ini kita ketahui bersama di era globalisasi, persaingan di bidang jasa, perdagangan, termasuk jasa kesehatan itu sangat kompetitif. Jadi tantangan yang di depan itu bukan hanya dari internal, bukan hanya dari eksternal, tapi juga dari internal. Oleh karena itu, kami berharap semua harus menjadi tenaga profesional, tenaga kesehatan profesional, dan harus berperan aktif dalam upaya peningkatan kesehatan dan apapun yang kita perlukan untuk terjun di masyarakat. Di Bali yang kecil ini masih ada puskesmas yang belum begitu tertinggi. Makanya begitu ada program intervensi yang kami manfaatkan sementara. Jadi dari waktu tadi disampaikan oleh Pak Dekan, ada 1000-an lulusan dari Unmas. Berarti segala lulusan kan menyebar, betul, menyebar seluruh Indonesia. Kan di Bali masih ada yang kurang, masih ada yang kosong puskesmasnya. Nanti sekarang udah ada dilantik, disumpah berapa orang. Nanti mudah-mudahan bisa kita tempatkan juga di khususnya di daerah yang belum ada dokter gigi berusulan. Dan kemarin saya diskusi panjang dengan panitia perhimpunan ahli bedah mulut yang bulan depan mengadakan rakernas di Bali. Kita di Bali hanya punya 13 ahli bedah mulut, 13 atau 14. Itu melayani 4,3 juta penduduk Bali. Artinya kesempatan, saya sampai di sini, kita ada program beasiswa sekarang. Adik-adik nanti saya sudah sampaikan kepada KTPI. Kalau ada anggotanya yang ingin sekolah spesialis khusus dokter gigi, kalau khusus juga untuk kalau mencari ahli bedah mulut itu sangat langka. Kita siapkan rekomendasi dari rumah sakit supaya nanti begitu tamat balik lagi ke rumah sakit dengan biaya ini. Tentu saja saya dengar khusus ini mungkin kalau spesialis yang lain mungkin singkat ini untuk ABM-nya agak lama, dan seperti pendidikan bedah ini. Itu yang perlu mungkin yang kalau ada yang berminat nanti kita mulai siapkan, karena salah satu persyarat untuk mendapatkan beasiswa harus ada rekomendasi dari rumah sakit, khususnya rumah sakit negeri. Karena sekarang spesies yang langka itu sangat jarang ada di kota. Kita akan siapkan rekomendasi dari rumah sakit di daerah RSUD di Kabupaten Kota. Sekolah 5 tahun baliknya salah lagi. Jadi tidak perlu lagi memikirkan nanti saya balik kemana. Kita pikirkan dan kita juga pikirkan biayanya. Itu ada beasiswa dari Kemenkes. Ini yang mungkin perlu kita sampaikan, terutama pada orang tua. Kalau ingin anaknya meneruskan pendidikan, sekarang ada beasiswa full dari Kemenkes, dan itu dibayar full.
nanti juga balik juga sudah disiapkan tempat kerjanya. Sama ini berlaku di seluruh Indonesia. Ibu tadi yang dari Riau, nanti silakan di sana bisa balik, tidak akomodasi di rumah sakit daerah sana, sekolah spesialis itu dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Nanti yang memfasilitasi adalah Indonesia secara provinsi. Silakan. Kita banyak butuh ada 1.000 beasiswa yang belum bisa terpenuhi kuotanya. Kita masih berharap teman-teman dokter umum, dokter gigi mau sekolah spesialis. Karena kebutuhan spesialis sangat kita perlukan. Selain juga untuk dokter umum, dokter gigi. Beasiswa dokter gigi terumum juga ada. Jadi Bapak Ibu orang tua yang masih punya anak di SMA, kalau mau sekolah dokter umum atau dokter gigi ada beasiswa. Itu juga melalui dinas provinsi pengajuannya, silakan. Tapi usahakan dapat dulu di sekolah baru diajukan beasiswanya. Kalau yang sudah sekolah spesialis boleh, yang sekolah juga boleh, yang sedang dalam pendidikan spesialis juga boleh mengajukan beasiswa. Jadi ongoing sampai semester A4 kalau nggak salah boleh mengajukan. Nanti itu untuk sebagai informasi untuk khususnya adik-adik yang baru. Hari ini sudah dilantik dan sudah sah menjadi berdikas sebagai dokter gigi. Selain itu, di Bali ini sebentar lagi kita buka lagi 5 rumah sakit swasta. Tentu saja pasti lagi memerlukan dokter gigi, dan itu nggak tahu apa terutama spesialis. Ini kalau kondisi seperti ini kan belum bisa terpenuhi. Makanya kita rumah sakit terus ada, tentu akan dibarengi juga kalau bisa dengan SDM. Banyak beberapa rumah sakit yang memang SDM belum terpenuhi. Membuat rumah sakit gampang, mudah, asal ada punya dana gampang. Membeli alat-alat pun gampang, ada. SDM yang susah kita penuhi. Makanya kami juga berharap kepada Unmas yang sudah kita luar biasa, dokter gigi. Kita berharap nanti Pak Rektor mudah-mudahan di Rakernas sampai dengan Pak Dekan kami bisa melobi kolegium. Mudah-mudahan bisa dikasih kesempatan luas universitas swasta membuka program spesialis. Memang susah caranya, harus universitas negeri yang bisa buka. Ini mudah-mudahan ada adil semua, kolegiumnya adil. SDM yang sudah siap. Salah satu sudah puluhan tahun. Dokter gigi sudah dengan spesialis satu aja kan ada yang tidak menurut biayanya. Kalau bisa nanti di Rakernas akan bicara langsung bersama Pak Dekan juga. Kita kasih kesiapan kita, SDM kita biar bisa. Kalau itu sudah buka pelengkapan kembali tidak bisa penuh. Karena orang juga malas sekolah keluar. Lebih di Bali, kalau kita bisa buka itu di Bali, itu bisa kita penuhi. Dan mudah-mudahan kita bisa terpenuhi. Jadi saya juga ingin tahu apa kalau kita sudah siap semuanya, dasarnya tidak mau memberi rekomendasi apa kita tanya langsung ketua kolegiumnya. Kita lagi di Agustus kita kelas untuk di Stun itu akan kita sampaikan. Jadi pada intinya
kami dari pemerintah dan dari akademisi juga punya tanggung jawab yang sama. Akademisi menyiapkan SDM-nya, kami memanfaatkan SDM-nya dengan menyiapkan sarana prasarannya. Itu yang kami lakukan. Kita berkolaborasi yang tujuannya sama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dan pesan terakhir untuk adik-adik sejawat baru, selalu memberikan pelayanan yang baik, karena tidak ada layanan yang lebih baik selain pelayanan dengan hati. Harapan kami semoga pengalaman belajar yang telah diperoleh selama ini dapat menjadi bekal yang cukup dalam melalui kehidupan di masa depan. Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah 8, kepada yang terhormat silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu nasional. Yang saya hormati Ketua Yayasan dan Wakil Ketua Yayasan. Yang saya hormati Bapak Rektor beserta seluruh sidas akademika, terutama fakultas kedokteran yang kami banggakan, namanya wakil-wakil dari fakultas hadir, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Ini nampaknya entah Bapak yang sibuk atau saya yang sibuk, sehingga yang event seperti ini kita saling memberikan support, mencerdaskan bangsa, terutama di bidang kesehatan, terutama di bidang kedokteran gigi, sangat membuat kita sangat semangat bahagia mensupport dari yang diangkat sumpah hari ini. Bapak Dekan, setelah seluruh jajaran, Ketua IDBI Pemil, Bapak Denpasar, Bali, Denpasar, dari BTN, terima kasih supportnya. Jadi saya juga merasa ada surprise apa dari BTN, atau mungkin nanti kayak ini berikan surprise. Boleh Pak Bu. Hadirin yang saya hormati, yang kita banggakan, adik-adik yang diangkat sumpah lebaran hari ini merupakan momen yang penting yang kami banggakan dan mencintai, karena mereka yang cantik dari dokter dunia. Tapi bukan begitu kita mau dirawat, tapi untuk kesehatan kita berlanjut, berkesinambungan, senyum-senyum bahagia adik-adik dokter gigi baru ini oleh masyarakat. Bapak Ibu, orang tua yang telah menjadi angkat sumpah hari ini, mengembangkan amat ya Bapak Ibu. Mari kita panjatkan di seluruh keadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang dewasa, kita hidup di hari yang bahagia. Adik-adik rasanya sudah tidak bersabar menjatuhkan. Kalau saya Pak ingin satu nama saya baru kemarin itu SKG aja Pak, SKG Pak. Orang di luar itu nggak tahu apa SKG, tapi kalau ditulis di waduh kayaknya sudah tulisannya cakep, membanggakan, masa jadi menjadi. Adik-adik, ternyata hari ini kalau secara edukasi akademik selesai. Disampaikan oleh Pak Kadis tadi, ada satu tahapan Bapak Dekan pun sudah ditempatkan. Ada satu tahap internship, tapi Bapak Ibu orang tua yakinkan hari ini Bapak Ibu boleh memberikan uang saku untuk adik-adik. Tapi setelah internship tadi kita sudah dengar, jangan sekali-kali Bapak Ibu orang tua lagi berikan. Nah, ini adalah hal yang penting. Setelah ini adik-adik yang mereka sumpah itu sudah
diharapkan. Kita dengarkan langsung itu aja kita sudah berkomunikasi. Selanjutnya pergilah STR kemudian bisa berpantau. Adik-adik yang saya hormati yang kami banggakan tertuju baru, Unmas itu adalah kampus yang benar-benar menjadi idola anak ini. Pertama sudah kita dengarkan perjuangan misalkan satu-satunya perguruan tinggi yang meraih peringkat akreditasi institusi. Sebut institusi. Kalau prodi, kedokteran tinggi sudah lama tumbuh. Tetapi Unmas Universitas Mahasiswa yang pertama kali. Terima kasih Pak Rektor bisa sendiri jalan. Jadi buat kami bangga tidak ada lagi NLT yang kampusnya belum punya institusi. Saya biasanya langsung kalau takut saya lihat di kanan. Partnernya Kalimantan, Gorontalo, Manado, Kupang, berikutnya Maluku, Papua. Kalau kita ke Aceh yang belum punya unggul, nah ini saya sekarang udah mulai sombong ngomongnya. Ini berkat Unmas. Padang belum punya Pak Rektor, Palembang juga belum punya. Jadi wajar tadi ibu dari Riau memilih Universitas Mahasiswa karena di daerahnya belum ada yang lain. Malah juga di Indonesia. Kalau kita berkaca ke Jawa, janganlah. Apalagi kalau kita melihat mungkin Bapak Ibu dosen di saat tahun ke 2000-an kampus di Jawa banyak laku negeri swasta diserbu oleh kendaraan plat lengkap. Terus maksud saya, tapi saya sendiri waktu itu dapat yang negeri. Kalau swasta banyak sekali. Tapi sejak tahun 2010 sampai saat ini, Bali sudah memiliki banyak kampus yang memiliki kualitas. Hukum, Unmas salah satunya, dan kita melihat pergerakan proses langkah demi langkah yang ada di lahan ini itu sudah benar-benar menjadi panutan buat kampus-kampus lain. Pas mahasiswati per prodi kalau kita amati itu sudah kita ceritakan. Itu nama prodi pendidikan kedokteran gigi dan profesi. Pak Ibu yang saya hormati, tantangan berikutnya selain prinsip, mau dong adik-adik nanti ditugaskan di daerah-daerah. Secara umum dari Pak Ekat sudah menyampaikan Bali tidak kekurangan dokter, tetapi menumpuknya di daerah tertentu saja, Denpasar, Bandung, termasuk mungkin saya dengan ponaan ada di Tabanan, dilempar jauh katanya, Pak bisa nggak bantu biar dekat-dekat ke Bandung? Udah bagus di sana, nanti diposisikan di mana, di Karangasem, di Bangli, bukan menakut-nakuti, tetapi kan jelas secara kesejahteraan Pak Karisnya beda dengan di sini. Ya, paling tidak Bapak Ibu, orang tua wali, orang tua yang di atas Sumpah hari ini izinkan ibunya untuk berkarir ya barang 5-10 tahun lagi. Dan kemudian mungkin balik bukan berpikir menjadi P3K atau menjadi PNS, tapi berpikir membuat akhir nanti ya, mudah-mudahan. Jadi pengalaman di luar dan kemudian sama hal seperti perguruan tinggi dengan unggul bisa membuka prodi-prodi strategis. Saya datangkan Pak Rektor, ayo buka prodi yang memang ditunggu oleh masyarakat di Karangasem, di Mandi atau daerah lain. Itu juga adik-adik nanti diharapkan bisa saja, Pak ternyata enak Pak. Begitu saya bekerja di daerah yang notabene alat kesehatan kedokteran saja tidak ada, jadi tidak promosi, ajukan proposal, maksudnya bisa misalkan dokternya bukan hanya menyiapkan sumber daya dan alat kesehatan di daerah yang diminta dari Pak Kadis itu belum ada, malah memanfaatkan buat rumah sakit. Nah, ini adalah semangat kita, jadi jangan kita berpikir bahwa masyarakat dalam
proses selalu menunggu inovasi dari apa yang dimiliki oleh kampus. Seperti halnya ada di sudah dengarkan, mari kebersamaan kita lanjut bersama kita belajar ini dalam rangka proses pemerataan. Jadi banyak saudara-saudara kita masih membutuhkan yang kita sebut bahwa masyarakat masih membutuhkan inovasi. Mereka ingin mendapat penyamaan pelayanan kesehatan gigi sama seperti halnya di kota. Adik-adik, ada tantangan baru lagi tadi disampaikan. Kalau kami sih semangat terus. Ada prodi baru, mari Bapak Rektor. Ada kesempatan beasiswa, pasti. Yang menarik tadi yang disampaikan Bapak Hadis, AMD, bedah dulu ya, ABM ya, yang bedah dulu, jadi kebalik itu. Jadi ABM itu kesempatan belajar. Jadi kalau dosen berpikir saat ini, ayo segera S3 itu sebenarnya berat. Tapi kalau kali ini adik-adik diberikan kesempatan, ayo meraih profesi bedah mulut, terutama yang masih ada 12, 13, atau 14 mungkin yang disampaikan oleh Bapak Hadis tadi, ini adalah kesempatan emas. Ada yang membiayai, kesempatan kuliah dulu nanti dibiayai, adalah saya kalau diberikan sama sekali. Tapi itu tadi. Setelah itu adik-adik tinggal berpikir untuk berkata, yakinkan masyarakat selalu menunggu senyum para dokter gigi, sehingga otomatis nantinya datang hanya untuk memeriksa secara rutin karena giginya sehat terus, sudah ditangani oleh dokter-dokter yang profesional lahir di universitas. Selamat dan sukses untuk dokter gigi baru kita. Semoga harapan yang kita segera bisa capai. Kebahagiaan adik-adik adalah kebahagiaan yang nanti akan dirasakan oleh orang tua kalian. Dengan konsep bahagia itu dimulai dari sehat, kemudian meraih bahagia dan melihat bahagianya. Saya semua perguruan tinggi akreditasinya meningkat, dosennya meraih karir yang tinggi, itu adalah kebahagiaan saya, kebahagiaan kalian. Itu juga adik-adik, kebahagiaan adik adalah kalau adik-adik sukses, pasti seluruh keluarga dan orang tua kalian itu bahagia dan akhirnya sukses tidak akan lepas dari adik-adik semua. Demikian yang saya sampaikan. Kami siap selalu memfasilitasi untuk pendidikan tinggi untuk daerah tadi dan NTB, dan pastinya kalau ada hal-hal yang memang ingin adik-adik minta, saya alat harus bisa melahirkan rekom, kami pun juga akan melakukan rekomendasi dalam rangka untuk meningkatkan agar seluruh lulusan di perguruan tinggi terutama universitas saat ini. Demikian, jadi sampai sukses dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Matur suwun. Acara selanjutnya pemberian kenang-kenangan. Yang pertama, kenang-kenangan dari fakultas kepada 3 lulusan terbaik. Kepada Bapak Dekan dan 3 lulusan terbaik, disilakan. Selanjutnya kenang-kenangan dari Dokter Gigi Baru kepada fakultas.
Selanjutnya pemberian kenang-kenangan dari Dr. Gigi Baru kepada Badan Eksekutif Mahasiswa. Kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa disilakan. Acara selanjutnya, penyerahan nama alumni Fakultas Kedokteran Gigi kepada Ketua Alumni, didampingi oleh Ketua PDGI Pengurus Wilayah Bali. Kepada Bapak Dekan, Ketua Alumni, dan Ketua PDGI Pemda Bali disilakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada acara terakhir, yaitu pemberian selamat kepada Dr. Gigi Baru, diiringi lagu Padamu Negeri dan himne Saraswati. Kepada Dr. Gigi Baru, disilakan mengambil posisi